Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Ariel. Nah, di kesempatan kali ini, saya dan kedua teman saya akan membahas materi biologi kelas 12 tentang mutasi. Yuk! Oke, jadi tujuan pembelajaran kali ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sejarah teori mutasi, konsep dasar mutasi, penyebab mutasi, serta beberapa fakta-fakta mutasi. Oke, jadi hal pertama yang akan kita pelajari tentunya pengertian dong. Nah, jadi mutasi itu apa sih? Nah, mutasi sendiri berasal dari kata mutan yang artinya perubahan. Mutasi sendiri dalam ruang lingkup biologi berarti perubahan pada susunan gen. Nah, gen ini biasa kita sebut dengan susunan kode penyusun pada makhluk hidup. Oke, sekarang kita lanjut ke lini masanya. Atau apa sih itu lini masa? Nah, biasa kita sebut sebagai timeline ya kalau dalam Inggrisnya. Nah, jadi pertama-tama pada tahun 1901 ada orang yang melakukan penelitian tentang mutasi, yaitu Hugo de Vries. Beliau adalah pencetus pengembangan teori mutasi pertama dan sebagai yang pertama memperkenalkan istilah mutasi melalui penelitiannya tentang evolusi makhluk hidup. Oke, selanjutnya pada tahun 1910 ada seseorang berasal dari Amerika Serikat bernama Thomas Hunt Morgan melanjutkan pengembangan teori mutasi dengan eksperimennya, yaitu mengawinkan terus-menerus salah satu jenis lalat dengan nama biologis Drosophila melanogaster hingga menghasilkan keturunan dengan gen yang berbeda. Dari eksperimennya tersebut, beliau menyimpulkan bahwa senyawa dalam sel menyebabkan perubahan morfologi. Selanjutnya adalah Joseph Muller. Nah, pada tahun 1920, beliau mencetuskan teori yang ia beri nama artificial mutagen atau kita sebut mutagen buatan. Nah, teori ini beliau kembangkan dengan menguji coba sinar X atau X-ray kepada makhluk hidup. Lalu, beliau mendapatkan kesimpulan bahwa mutasi dapat secara buatan disebabkan oleh sinar X. Penyebab mutasi. Penyebab mutasi disebabkan oleh mutagen. Penyebab mutasi dibagi menjadi dua. Mutasi secara alami dan mutasi buatan. Mutasi secara alami atau spontan berarti mutasi yang terjadi dengan sendirinya. Ada 3 contoh. Pertama, tautomerisme, perubahan ikatan hidrogen menjadi basa nitrogen. Kedua, depurinasi, yang berarti kehilangan basa-basa purin. Purin berikatan dengan pirimidin. Purin terdiri dari A dan G, sedangkan pirimidin terdiri dari T dan C. Terdiri dari 2 ikatan, sedangkan G dan C 3 ikatan. Ketika terjadi depurinasi, akan kehilangan A dan G. Dan contoh yang ketiga yaitu kesalahan. Kesalahan dibagi menjadi 2, transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah perubahan kode DNA menjadi mRNA atau messenger RNA. Sebagai contoh, TGA, CAA, GGC, dan ACT, GTT, CCG secara normal menjadi ACU, GUU, CCG. Dan ketika terjadi mutasi yang kedua, berubah menjadi UCU, GUU, CCG. Yang normal tadinya teorin menjadi serin. Lalu kesalahan yang kedua itu translasi.
Sebagai contoh, ACU, GUU, CCG tersusun dari thiorin, valin, dan prolin. Ribosom akan memanggil tRNA untuk melakukan perubahan. Terjadilah translasi menjadi thiorin, valin, dan alan. Yang kedua, mutasi buatan, yang berarti akibat campur tangan manusia. Biasanya diberikan agen penyebab mutasi atau mutagen, dipengaruhi oleh radiasi sinar X, ultraviolet, neutron, sinar gamma. Oke, jadi sekarang kita bahas fakta-fakta dari mutasi sendiri. Fakta yang pertama adalah mutasi tidak selalu mengakibatkan kematian pada organisme. Nah, pasti kita sering dengar kan kalau mutasi itu selalu nyebabin kematian. Tapi nyatanya itu enggak loh. Buktinya apa? Buktinya bisa kita lihat pada evolusi manusia, evolusi bakteri, juga pada kasus sickle cell anemia atau yang biasa disebut anemia bulan sabit. Oke, poin pertama, evolusi manusia. Seperti yang kita ketahui, manusia sendiri itu kan berevolusi nih, dari namanya Homo sapiens, Homo erectus, Homo habilis, sampai dengan Australopithecus afarensis. Nah, apa sih yang nyebabin manusia itu berevolusi? Ya, mutasi sel. Jadi, terbukti kan kalau misalnya mutasi yang terjadi pada sel itu nggak selalu nyebabin kematian, karena buktinya manusia itu masih terus berkembang walaupun sel-sel bermutasi. Oke, lanjut poin kedua, yaitu evolusi bakteri. Nah, zaman-zamannya Perang Dunia itu ditemuin yang bakteri cukup mematikan yang disebut dengan nama Staphylococcus aureus. Namun seiring berjalannya waktu ditemukan upaya pengobatan untuk infeksi bakteri ini. Jadi pada tahun 1959 ditemukan antimikroba semisintetik yang tahan terhadap penisilinase, yaitu methicillin. Tapi sayangnya keberhasilan itu tidak bertahan lama karena 2 tahun kemudian ditemukan galur Staphylococcus aureus yang resisten terhadap methicillin atau dikenal dengan MRSA yang merupakan kependekan dari methicillin resistant Staphylococcus aureus. Nah, jadi methicillin itu kan artinya antibiotik ya, karena dia mengobati si bakteri ini. Namun kenapa bisa ada yang resisten? Nah, ini tuh disebabkan karena adanya mutasi pada si bakteri itu. Jadi bakteri itu tuh berevolusi. Nah, makanya sampai sekarang tuh belum ditemukan obat untuk MRSA ini gitu. Oke, bukti yang ketiga itu ada pada kasus sickle cell anemia atau yang biasa disebut sel anemia bulan sabit. Jadi gini nih, contohnya nih sel normal ini bisa mengikat 4 oksigen, sedangkan pada kasus sickle cell anemia itu hanya bisa mengikat 1-2 oksigen. Makanya penderita dari sickle cell anemia ini biasanya punya nafas lebih pendek atau ya itu karena dia cuma bisa mengikat sedikit oksigen daripada sel normal. Tapi si sickle cell anemia ini nggak bisa nyerang yang malaria. Nah, jadi dari ketiga bukti itu bisa dibuktikan kan kalau misalnya mutasi itu tidak selalu mengakibatkan kematian pada organisme. Oke, masuk ke fakta yang kedua, yaitu mutasi dapat terjadi secara spontan dan dalam siklo generasi. Kenapa? Karena adanya seleksi. Jadi kesimpulannya itu mutasi itu berjalan cepat, tetapi seleksinya lama. Maka dari itu mutasi dapat terjadi secara spontan dan dapat terjadi juga dalam satu generasi karena seleksi tersebut. Contoh kasusnya itu ada pada kasus golongan darah. Jadi golongan darah A itu dulunya tuh biasanya berkumpul di Asia, golongan darah B itu di daerah Eurasia, dan golongan darah O ada di Afrika. Tapi sekarang sih aku jamin udah enggak ya, udah campur semua. Tapi itu semua ada tuh karena adanya mutasi sel. Dari itu, mutasi dapat terjadi secara spontan dan dalam satu generasi. Dan fakta yang ketiga adalah mutasi dapat dibentuk ataupun diarahkan. Dengan apa? Dengan adanya perkembangan. Sekarang tuh banyak banget perkembangan kayak perkembangan DNA, perkembangan bioteknologi, sampai dengan perkembangan bioinformatika. Sedangkan mutasi juga dapat dibentuk apabila diberi mutagen. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, mutagen itu adalah senyawa yang menyebabkan mutasi. Contohnya X-ray, gamma ray, colchicine, sampai dengan ultraviolet. Nah, segitu aja fakta-fakta dari mutasi. Jadi ada 3 tadi fakta mutasi, yaitu mutasi tidak selalu mengakibatkan kematian pada organisme, mutasi dapat terjadi secara spontan dan dalam satu generasi, dan yang terakhir adalah mutasi dapat dibentuk atau diarahkan. Video ini dibuat dengan bersumber dari zenius.com.
serta tidak lepas dari aplikasi-aplikasi pendukung seperti Xpri, Camtasia, Flaticon, sampai dengan Google Chrome. Mohon maaf apabila ada kesalahan informasi maupun kata-kata yang tidak berkenan dalam proses penyampaian materi saat ini. Kami kelompok 2, sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye!